Halo, kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Federico Umbukora Iki atau Uki. Eh, dalam hal ini, di kesempatan kali ini, dalam beberapa waktu ke depan, mungkin saya akan mempresentasikan tugas daripada Project 3, di mana di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang saya sudah buat dari tugas saya. Pertama-tama mungkin saya akan memberitahu apa saja yang perlu disiapkan sebelum membuat aplikasi ini. Pertama-tama di sini saya menggunakan XAMPP, di mana XAMPP ini yang nantinya fungsinya untuk menjadi localhost daripada aplikasi yang kita buat, supaya dapat berjalan di server nantinya. Kemudian di sini di XAMPP ini kita juga dapat membuat database di sana. Database dan juga XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP menurut Wikipedia. Lalu aplikasi Sublime merupakan suatu aplikasi text editor yang sangat berguna untuk menulis sejumlah code serta mampu membuka berbagai macam jenis file. Selain itu, Sublime Text juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C, C#, CSS, ASP, HTML, dan sebagainya. Lalu apa itu framework? Framework atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja, merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi prosedur dan kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seseorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Lalu mengapa kita harus menggunakan framework? Alasannya mempercepat, mempermudah pembangunan sebuah web, relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada. Umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Apa itu CodeIgniter? Pertama, CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau model view controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Itu garis besar daripada CodeIgniter. Di sini juga ada perbandingan PHP biasa dengan CodeIgniter ya. Jadi dilihat sendiri. Lalu ada juga alur kerja framework CodeIgniter. Ada index di mana di sisi user nanti, lalu routing, security, ini application. Di dalam application itu ada model, library, helper, plugin, script. Sesudah itu dialihkan ke view.
baru checking, lalu kembali ke indeks di mana user bisa melihat keseluruhan isi dari website yang dilihatnya. Oke, dah. Lalu kita lanjut pada sesi berikutnya mengenai demo aplikasi. Nah, kemudian saya menggunakan template admin LTE, di mana di sini templatenya yang sangat bagus. Di sini sudah tersedia template, tinggal kita merubahnya sesuai keinginan kita. Itu lalu berikutnya mungkin saya akan lanjut pada demo aplikasinya seperti apa. Kita akan masuk. Ya, seperti ini tampilan halaman login daripada aplikasi SI ini. SI ini adalah sistem informasi input nilai. Seperti di sini terlihat di halaman login, sistem informasi input nilai. Di sini kita akan coba masuk. Yang pertama kali kita mulai dari admin. Sebagai admin kita akan masuk login sebagai admin. Di sini sudah saya isikan passwordnya, tinggal masuk. Nanti mungkin kita juga bisa tambah admin. Kita coba masuk. Ya, seperti ini tampilan awal daripada dashboard admin, di mana di dashboard admin ini ada mata kuliah, ada mahasiswa, ada dosen, ada admin. Nah, lalu di sini ada master data. Master data ini di mana kita dapat menginput data mahasiswa, data dosen, data admin. Lalu kemudian ada mata kuliah, di mana di sini kita dapat menginput mata kuliah. Di mana di mata kuliah ini ada nanti kode mata kuliahnya, ada nama mata kuliahnya, SKS-nya, lalu semesternya, lalu jurusannya, lalu dosen. Kemudian ada nilai. Ada nilai di mana di sini kita dapat menginput nilai mahasiswa, nama mahasiswanya siapa, mata kuliahnya apa, dosennya, lalu SKS-nya, nilainya, dan grade-nya. Itu dapat juga kita edit, merubah. Kemudian ada profil saya, atau dalam hal ini admin ya. Di sini kita bisa mengedit profil admin. Lalu ada tombol keluar. Nah, sekarang kita coba masuk ke data mahasiswa. Ya, seperti ini tabel daripada data mahasiswa atau dashboard mahasiswa. Di sisi admin ya. Di sini kita bisa tambah mahasiswa. Ada tombol cetak juga. Lalu ada search di sini, misalnya kita mau cari mahasiswa tanpa scroll. Misalnya kalau mahasiswanya jutaan misalnya atau ribuan, kita bisa scroll, kita bisa search, maksud saya di sini. Misalnya kita mau cari yang namanya Ardi, Ardi, ya, langsung muncul Ardi, orang atau mahasiswa yang ingin kita cari. Di sini juga di tabel mahasiswa ini juga kita dapat mengedit mahasiswa.
kita dapat juga menghapus. Pertama mungkin saya akan memperlihatkan seperti apa kita mengedit, seperti apa kita menghapus. Pertama mungkin saya di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang saya input. Mungkin pertama di sini yang atas nama Rido, misalnya sebagai contoh saja, di sini sebagai yang atas nama Rido, kita mau edit misalnya namanya mungkin ada yang kurang, Rido M misalnya, atau M Rido misalnya, M Rido misalnya. Kini kita mau edit ya di bagian nama, nanti bisa juga edit, mau ganti nimnya, mau ganti jurusannya, kita mau ganti passwordnya, bahkan gender atau kelaminnya, kita bisa ganti jenjangnya D3 atau S1, bahkan tahunnya, tahun akademiknya, dan kelas programnya, dia pagi, malam, atau shift. Atau kita juga mau ganti foto profilnya misalnya, bisa juga. Di sini ada ganti foto, atau kita mau upload foto daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita bisa update atau bisa batal juga. Coba kita update. Kita lihat di sini ada pemberitahuan tadi bahwa data berhasil di input atau dirubah atau diedit. Kemudian di sini kita juga bisa hapus. Contoh, kita akan menghapus Rido lagi. Nah, di sini apakah ada pesan, apakah kita atau Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya oke. Ya, mahasiswa berhasil dihapus. Lalu terlihat di tabelnya atas nama M Rido sudah terhapus. Kita coba input baru tambah mahasiswa. Mungkin karena tadi Rido sudah kita hapus, kita coba lagi atas nama Rido dengan NIM-nya yang sama, passwordnya yang sama, jurusannya sistem informasi, jenjangnya S1, jenis kelamin atau gendernya laki-laki, tahun akademiknya misalnya 2020, lalu kelas programnya pagi, malam, shift. Kita pilih yang pagi, kita simpan. Kita akan coba mengupload foto daripada mahasiswa atas nama Rido ini. Kebetulan saya ada filenya di sini, ekstensinya JPEG ya atau JPG. Kita open, di sini terlihat sudah masuk. Kita coba simpan, kita tunggu. Ya, terlihat di sini telah terinput NIM atas nama Rido, kelas jenis kelamin maksud saya, jurusan, jenjang sesuai dengan apa yang telah kita input. Lalu berikutnya di sini kita lihat di tabel di data dosen maksud saya. Di sini baru 2 dosen, ini karena sebagai untuk demo saja. Di sini di tabel dosen pun kita bisa tambah, bisa cetak, bisa edit, bisa hapus. Bisa misalnya kita mau tambah ya, pertama mungkin kita mau tambah dosen.
dengan NIM-nya misalnya 109906467 misalnya, atas nama Purwanto misalnya. Di sini karena saya tidak punya fotonya, jadi saya tidak mengupload fotonya. Di sini ada passwordnya, kita bisa isi. Ini contoh saja, password sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba simpan. Terlihat berhasil ditambahkan, terlihat dosen tambah 1 ya, atas nama Purwanto. Lalu di sini karena tadi kita tidak punya fotonya, jadi di sini dia berupa default. Oke, mungkin kita coba hapus. Nah, di sini keluar lagi apakah pesan, apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Oke. Ya, terlihat ada pengurangan dari data dosen ya. Terlihat atas nama Purwanto terhapus. Berikutnya kita lihat data admin. Nah, data admin ini juga kita bisa tambah, bisa cetak, bisa search kalau banyak. Di sini adminnya masih 1 atas nama Federico. Mungkin kita coba tambah supaya kita tahu berjalan apa. Tambah admin dengan username-nya admin, lalu nama adminnya misalnya Umbu, passwordnya 12345. lalu kita coba upload foto ya, sudah ada filenya ya. Kita gunakan yang sama saja, coba kita simpan. Ya, terlihat di sini ada penambahan admin jadi 2. Lalu kita coba untuk hapus. Oke, sudah terhapus. Kita akan lanjut pada data mata kuliah. Di sini tabel data mata kuliah. Kita bisa hapus. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, semester, jurusan, dan dosen. Ini baru 1 karena untuk demo saja. Kita di sini ada jumlah SKS juga. Lalu ke data nilai, tabel nilai. Di sini ada nama dosen dan SKS. Di sini sudah ada nilainya, ada grade-nya. Mungkin kita bisa tambah di sini, atau coba kita ke mata kuliah. Kita kembali ke data mata kuliah. Saya lupa tadi untuk menambahkan. Sini misalnya B2211 misalnya. Dosennya dosen pengajarnya Pak Rusli Putih misalnya. Oke,
nama mata kuliahnya misalnya komputer. Oke, jumlah SKS-nya 2. Lalu jurusannya sistem informasi, semester 5. Kita coba simpan. Terlihat di sini ada penambahan mata kuliah, SKS, semester, dan dosen ya. Kita coba ke tabel nilai. Kita coba tambah. Oke, kita sudah. Oke, kita tambah. Nah, nilainya sebelah sini grade-nya sudah langsung otomatis muncul. Coba kita simpan. Oke, data nilai mahasiswa baru telah disimpan. Di sini ada penambahan terlihat. Lalu kita ke profil saya. Ya, seperti ini tampilan dari profil saya. Kita bisa update. Misalnya di sini terlalu tidak mau rubah nama maksud saya. Kita coba simpan. Nama berubah ya, tadi dari PD sekarang cuma Rinko Umbu. Oke, sekarang kita coba keluar. Nah, ini untuk tampilan database-nya. Di sini saya memberi nama tabel database-nya DB input nilai. Lalu nama tabelnya ada nama tabel admin, tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Ini untuk yang tabel admin. Ya, sekian dan terima kasih. Itu demo aplikasi dari saya.